Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh ilalang, tumbuh duri, tumbuh pepohonan yang tidak bermanfaat. Tatkala itu terus dibiarkan, maka akhirnya tidak ada manusia yang hendak datang ke tempat itu. Hanya tersisa binatang-binatang, serangga-serangga. Tidak diharapkan kebaikan di sana. Kita nih punya lahan untuk menanam, yaitu hati kita. Islam datang mengajak umat manusia untuk mempersiapkan insan yang layak menjadi khalifah di muka bumi ini. Bahkan itu yang Allah katakan kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menjadikan kita sebagai pionir di muka bumi ini, pionir kebaikan. Menjadi bunga yang indah dan mempesona. Kita punya modal untuk itu. Namun semua dimulai dengan mempersiapkan tanah. Tanah yang akan kita tanemin ini harus dibersihkan. Pernah dengar nggak kejadian pembakaran hutan atau terbakarnya hutan? Kenapa hutan itu dibakar? Karena mereka hendak menanam sawit. Karena hutan yang ada pohon-pohonnya tidak layak untuk ditanamin pohon sawit. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita pun seperti itu. Hati kita harus dibersihkan. Kemudian kita pilih bibit-bibit unggul. Agar tunas itu tumbuh dengan kuat. Kemudian setelah tumbuh perlu dijaga. Kalau tidak antum capek-capek menanam, capek-capek bekerja. Tapi tatkala tanaman yang antum tumbuhkan tidak dijaga. Kita lihat kadangkala ada wereng, ada hama, ada tikus. Yang membuat tanaman antum juga tidak ada hasilnya. Perlu dijaga. Terkadang penjagaan manusia, ya manusia, nggak sempurna. Ada masa dia lalai dan lupa. Tahu-tahu tanaman yang dia tanam sakit. Bahkan sekarat hendak mati. Islam datang mengajarkan bagaimana mengobatin itu tanaman. Supaya tidak sampai dia mati. Maka kita akan berbincang malam ini tentang yang pertama. Bagaimana menanam segala keindahan di dalam hati kita. Dimulai dari mana? Jamaah rahimakumullah, langkah pertama adalah seperti yang terjadi dengan hutan yang dibakar. Kita harus membersihkan lahan kita dari semua tumbuhan. Seperti ucapan kita, la ilaha. Bersihkan hati kita. Dari semua sesembahan. Banyak sesembahan di muka bumi ini. Ada yang menyembah berhala. Ada yang menyembah lautan. Ada yang menyembah mentari. Ada yang menghambakan diri kepada dunianya. Ada yang menghambakan diri kepada pepohonan. Kadang-kala kita masih melihat sebagian manusia menyembelih kerbau kemudian melemparkannya ke lautan. Subhanallah, siapa yang menciptakan itu kerbau? Dan siapa yang menciptakan lautan? Maka ingat, la ilaha, bersihkan dari semuanya. Itu yang disebut oleh para ulama tasfiyah. Bersihkan dulu. Kalau punya kebun mau ditanamin, bersihkan dulu. Dari segala yang tidak bermanfaat. Illallah, kemudian tetapkan di situ. Baru ditanam tuh. Kecuali Allah. Yang ada di hati kita hanya Allah Jalla Jalaluh. Tanpa cara seperti itu, bercampur tanaman yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Sebagian orang beribadah buat Allah dan beribadah untuk selain Allah. Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, Ana
Allah pantas mengatakan ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam sebuah hadis qudsi ini, aku adalah zat, adalah Rabb yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian dia sisipkan dalam amalan itu selain aku, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dengan siapa yang aku disekutukan dengannya. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada nabinya, Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. La in asyrakta. Andai kata engkau berbuat syirik. Bayangkan. Allah mengatakan kepada nabinya. Andai kata engkau berbuat syirik. La yahbatanna amaluk. Wala takunanna minal khasirin. Semua amalanmu akan gugur. Semuanya. Hajimu gugur. Puasamu gugur. Jangan sampai seorang muslim berpikir, kalau sudah Islam nggak mungkin berbuat syirik. Kata siapa? Allah mengatakan kepada nabinya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan hamba ya Allah. Dan anak keturunan hamba dari menyembah berhala-berhala. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kita mengklaim diri kita. Kalau kita sudah beriman, tidak mungkin berbuat syirik. Kita berharap kita tidak melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka jamaah, langkah pertama kita harus bersihkan hati kita. Karena sejak kita lahir, iblis itu sudah berusaha untuk menanam keburukan. Sejak kita lahir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kullu bani Adam yat'anu syaitan fi jambaihi bi isba'i. Setiap anak Adam ketika hina yulad, ketika dia lahir, itu syaitan menusuk di kedua sisinya, ditusuk sama syaitan. Fayastahil sarikhan. Lalu anak itu jadi nangis, teriak. Itu syaitan yang nusuk. Ghaira Isa bin Maryam. Kecuali Nabi Isa bin Maryam. Dan dikatakan ibundanya. Jadi sejak kita lahir, sudah ada benih-benih keburukan yang hendak ditanamkan oleh syaitan. Dan di sini antum lihat rahasia dicucinya hati Nabi alaihi salatu wassalam. Dibongkar dada Nabi itu. Dikeluarkan jantungnya. Jantung itu dikeluarkan oleh Jibril dan Mikail. Dibelah. Dikeluarkan ada darah hitam. Lalu apa kata? Hadza hadzus syaitani min. Ini bagian setan darimu, dibuang. Kemudian dicuci hati Nabi alaihissalam dengan air zam-zam. Kemudian dimasukkan segala hikmah dan kebaikan di sana. Itu Nabi kita alaihissalam. Maka jamaah, kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita. Nabi diutus untuk mentazkiyah, untuk membersihkan. Harus bersih dulu. Lahan itu harus bersih dulu sebelum kita menanam. Allah mengatakan di surah Ali Imran ayat 164. Allah mengatakan tentang karunia. Kita kadang-kala lebih berbahagia dengan rumah yang kita miliki. Kita lebih berbahagia dengan mobil yang ada di depan rumah kita. Dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Padahal seharusnya kita lebih berbahagia dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita.
Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah benar-benar telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak akan merasakan karunia ini. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul yang dari bangsa mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh nabi ini? Yatlu 'alaihim ayati. Kerjanya Nabi kalau berdakwah, mengajak kaumnya, beliau itu lebih sering membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayati. Utbah bin Walid, Al-Walid datang, Abu Jahal datang, Umayyah bin Khalaf datang. Apa yang dilakukan Nabi kepada mereka? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayati. Kenapa ini nih Quran nih obatnya? Untuk segalanya, untuk membersihkan semuanya. Wa yuzakkihim. Dan Nabi membersihkan mereka dengan ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab diajarin. Setelah dibacakan diajarkan. Wal hikmah dan sunnah. Diajarkan kepada mereka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Bangsa jahiliyah. Jadi jamaah, Umar tuh takut dengan orang-orang yang tumbuh besar nggak kenal jahiliyah. Akhirnya ada perasaan ingin hidup jahiliyah. Kadangkala ada anak-anak pesantren, lulus pesantren pulang, melihat sohib-sohibnya malam-malam begadang di alun-alun, pulang subuh, kepingin dia kayak gitu. Akhirnya tali-tali keimanan yang selama ini dikuatkan di pesantren kadangkala lepas. Malah berbeda dengan orang-orang yang dari hidup jahiliyah kemudian dapat cahaya iman, dipeluk tuh cahaya. Nggak ingin dia berpisah dengan cahaya tersebut. Maka kita perlu menjaga. Jamaah rahimakumullah, setelah bersih, tanahnya udah bersih nih. Hatinya udah bersih. Apa yang mau ditanam di sana? Udah kosong nih Ustaz. Udah siap ditanemin. Kita udah tazkiyah terus nih. Maka awal yang ditanam adalah takwa kepada Allah. Dan puncak dari takwa itu adalah tauhid kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau antum lihat, Nabi SAW seringkali berceramah. Beliau membacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Selesai. Sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau baca 3 ayat biasanya. Siapa yang hafal 3 ayat itu nak kasih hadiah? Masya Allah. Fadhal. Nah, antum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Naam. Itu di surat Ali Imran ayat 102. Yang kedua. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Grogi, ya nggak apa-apa, biasa grogi itu, tenang. Yang penting bisa. Atau ada mic tuh. Masya Allah, yang kasih mic buat antum. Nah, fadhal. Jamaah, kalau grogi orang itu jadi lupa. Nah, ana ingin ingatkan. Banyak orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah di dunia. Tapi belum bisa antum bisa mengatakan la ilaha illallah ketika ditanya sama mungkar dan nakir.
grogi. Betul, antum ketawa. Bener jemaah. Makanya kenapa Nabi SAW kalau habis ngubur jenazah itu, beliau nggak macam-macam. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Mintakan kepada Allah supaya diteguhkan, supaya nggak grogi, supaya dia bisa jawab tuh pertanyaan. Mudah-mudahan antum nggak grogi. Tafadhal. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum ila akhirih. Enggak apa-apa. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi Ya khalaqakum. ayuhan nasu taqu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum Min nafsi wahidah wa khalaqa zawjaha wa khalaqa minha zawjaha. Minha zawjaha wa Wabatha minhuma rizalun katsira wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masya Allah. Itu di surat An-Nisa ayat 1. Yang ketiga. Ya ayuhan nasu budu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sakilan sahidan yuslih lakum a'malukum wa may yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana. Jazakallah khair. Syukran sanan. Jazakallah khair. Bayangkan, Nabi itu ditanam tuh tauhid sama Nabi. Takwa tuh ditanam setiap ceramah. Kenapa? Karena ini awal yang harus ditanam di hati kita. Cuma jamaah yang jadi masalah nih, kadangkala khutbah Jumat, khatib Jumat tuh nyampaikan takwa itu kapan? Di awal. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Alhamdulillah, orang yang datang di awal itu insya Allah bertakwa. Namun kebanyakan jamaah datang pas khutbah kedua. Jadi wasiat takwa itu udah kelewat tuh. Ini yang terjadi dengan masyarakat kita. Sejatinya, apabila mimbar Jumat itu benar-benar didengarkan, tumbuh tuh masyarakat muslim di negeri kita. Hatinya penuh dengan ketakwaan. Dan kalau dilihat, wasiat yang Allah wasiatkan kepada umat-umat sebelumnya itu anittaqullah. Takwa sama Allah. Apa arti takwa antum? Nah, blank. Kok blank? Hilang juga. Iya, apa arti takwa itu? Bertakwa kepada Allah apa artinya? Hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan kepada Allah. Fadhal barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan di ayat pertama tadi yang dibaca Nabi di surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bukan cuma omongan belaka, tapi dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama banyak menafsirkan dengan tafsiran yang berbeda-beda. Tapi di antara yang mereka katakan, makna haqqa tuqatih adalah mengingat Allah dan tidak melupakannya. Mensyukuri Allah dan tidak kufur kepadanya. Yang ketiga, mentaati Allah dan tidak durhaka kepadanya. Lalu Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa yang kita tanam harus kita jaga nih sampai ajal menyebut kita. Jangan sampai ada di antara kita yang ujub dengan ibadahnya. Di masa Nabi SAW ada manusia yang menuliskan wahyu buat Nabi SAW mati murtad. Berjumpa dengan Nabi SAW, duduk di samping Nabi, bahkan menulis wahyu untuk Nabi SAW.
lalu mati murtad. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang menjadi tolak ukur atau tolak ukur adalah ketika ajal menyebut kita. Yang kedua yang perlu ditanam adalah menumbuhkan kejujuran. Tanam tuh benih kejujuran. Perilaku kita bukan hanya pencitraan. Lahir dan batin kita sama. Kenapa? Ada yang indah luarnya, busuk dalamnya. Terkadang antum melihat sebuah buah bagus banget. Kalau kemasannya jangan ditanya. Tapi sampai rumah antum buka, busuk ternyata. Apakah antum mau seperti itu? Hanya baik di depan orang. Hanya tampak manusia sempurna. Padahal di dalam antum tidak seperti itu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman ini udah beriman ya sama Allah. Allah katakan kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian amalkan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu dosa besar. Pura-pura baik itu dosa besar. Di masa Nabi SAW ada manusia-manusia yang penampilannya mumtaz. Yang kalau antum ngelihat ya Allah orang soleh ini, orang baik deh. Tapi Allah menghukumi mereka fiddarkil asfali minan nar. Mereka berada di keraknya api neraka. Allah menyebutkan di surat Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Ada manusia-manusia yang penampilannya menakjubkan. Kalau ngomong menyentuh hati. Allah katakan wa iyaqulu tasma'. Kan tuh akan dengerin omongan dia. Hebat orang ini. Ucapannya indah sekali. Tapi apa kata Allah? Ka'annahum khusyubun musannada. Tapi dia itu seperti kayu yang ditempelkan. Nggak ada gunanya dia itu. Kira-kira Anda mau tanya sama antum. Kalau di sini nih ada kayu. Ditempelin di sini. Menurut antum apa gunanya? Ganggu. Kalau dia ada di dalam tiang akan bermanfaat. Kalau ini kayu menjadi rak Al-Quran, dia akan bermanfaat. Tapi kalau kayu itu hanya ditempelkan, itulah orang-orang munafikin. Kita harus mulai lihat, anak nih benar enggak beriman. Abdullah bin Abi Mulaika, seorang tabi'in, berkaitan dengan ini yang harus benih, yang harus kita tanam nih, kejujuran dalam keimanan kita. Nggak pura-pura kita beriman. Kata Abdullah bin Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku sempat berjumpa, aku sempat berguru dengan 30 sahabat Nabi. Semuanya takut terkena penyakit nifak. Itu sahabat Nabi jamaah. Kenapa? Karena di masa Nabi SAW ada yang sholat di balik Nabi, orang-orang munafikin. Sholat di balik Nabi. Yang jadi khotib Rasul SAW. Yang jadi imam Nabi kita Muhammad SAW. Yang jadi makmum. Di keraknya api neraka. Subhanallah jemaah. Maka hati-hati. Untuk perlu duduk sendiri. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tuh nggak ngelihat kepada rupa kalian. Rupa nih nggak ada kemuliaannya jemaah. Kalau kemuliaan itu dengan rupa, berarti ada banyak orang-orang penjahat-penjahat yang lebih ganteng dari antum. Pelacur-pelacur yang lebih cantik dari antum. Dia akan lebih mulia dengan wajahnya. Allah nggak ngelihat ke wajah.
Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di sini yang dilihat hati dan amalan. Jangan sampai ada orang mengatakan, alhamdulillah Ustaz, ana walaupun kayak gini nih, banyak maksiat tapi hatinya bersih Ustaz. Insyaallah. Allahu Akbar. Gimana bisa dikumpulkan tuh? Hati yang bersih akan menumbuhkan amal yang baik. Makanya itu, antum perlu duduk berpikir. Udah ditanam belum kejujuran dalam beribadah? Kalau antum jujur, Allah akan bimbing antum. Sahabat-sahabat Nabi subhanallah, Allah memberikan stempel kepada mereka. Kepada lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Mereka itu orang-orang benar tuh mereka. Terbukti mereka ninggalkan Mekah, ditinggalin. Jadi kalau ada teman-teman yang baru hijrah, yang baru meninggalkan masa penuh dengan dosa menuju kepada ketaatan, lalu hidup dia berat, Ustaz, ekonomi anak hancur Ustaz, keluarga anak hancur Ustaz, semuanya meninggalkan anak. Allahu Akbar. Antum tidak seperti Sumayyah dibunuh dan dibantai. Sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, bawa apa mereka? Tidur di masjid mereka. Bertahun-tahun susah hidup mereka. Mereka sampai sholat jamaah. Sholat, sebagian sahabat itu kalau sholat dipegang sarungnya. Ketika sujud dipegangin sarung. Karena takut tersingkap dan terlihat dari belakang. Mereka nggak punya atasan yang dia pakai. Sebagian berhari-hari. Jangan mereka. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita makan dengan berbagai macam sajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau berpuasa. Karena nggak ada yang dimakan di rumah beliau. Kita akan diuji kebenaran nih iman kita. Antum akan lulus insyaallah. Ketika kita memang menanamkan kejujuran di hati kita. Bukan pura-pura beriman. Yang ketiga, yang perlu ditanam di dalam hati kita. Tanam akhlak dan karakter yang baik dengan iman. Dengan iman. Bukan karena pekerjaan. Terkadang sebagian orang, Masya Allah, datang tepat waktu. Disiplin fulan, Masya Allah, disiplin fulan. Nggak pernah telat kerja. Tapi kalau Jumatan selalu di soft terakhir. Antum karakter disiplin antum tuh untuk dunia apa untuk Allah? Untuk dunia. Buktinya apa? Ketika Allah yang panggil antum. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, antum tetap di tempat antum. Gak disiplin antum. Di sini jemaah, Islam mengajarkan kepada kita menanamkan karakter yang mulia. Itu dengan iman. Semua dilakukan karena iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Antum lihat nih ya, ayat-ayat yang banyak turun di Mekah. Itu senantiasa berkaitan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Antum buka juz amma. 95% itu turun di Mekah, surat Makkiyah. Itu berkaitan dengan menanamkan keimanan dengan Allah dan hari akhir. Supaya perilakunya keluar itu karena iman. Hadis Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Karena beriman bukan karena takut sekarang ada undang-undang IT. Kita yang awal ngomongnya kasar, komentarnya buruk, mengujarkan permusuhan.
Kemudian karena ada undang-undang IT kita jadi takut. Bukan itu seorang muslim. Kita diajarin untuk menanamkan dalam diri kita berbuat baik, berakhlak mulia itu karena Allah. Jadi muslim itu kalau komentar selalu dia berkaitan dengan keimanannya. Ana beriman. Komentar ana ini kira-kira dapat pahala enggak? Enggak ada pahala, dia angkat penanya. Enggak jadi udah. Kenapa? Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Ucapkan yang baik atau diam. Dan menanamkan beriman dengan Allah dan hari akhir dalam berperilaku ini cukup panjang. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Hasilnya nggak banyak. Karena ternyata tanah di Mekah nggak pantas untuk ditanamin kebaikan di sana. Belum layak. Waktunya belum tepat, beliau akhirnya meninggalkan Mekah. Tapi antum bayangin sekarang, surat Juz Amma tuh. Ada seorang syekh cerita, kenapa yang dianjurkan dibaca ketika sholat maghrib dan sholat isya itu dari Juz Amma. Kalau sholat subuh dari Tiwal Mufassal, dari Al-Hujurat tuh sampai Amma Yatasa'alun. Tapi kalau sholat maghrib pendek-pendek dari Juz Amma. Sholat isya Mu'ad bin Jabal disuruh baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Kenapa? Di situ tuh ditanamkan keimanan dengan Allah dan hari akhir. Sayangnya kita nggak paham. Nggak paham dengan apa yang dibaca. Padahal imam baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Terus dibacain ketika sholat Jumat. Tuh ada wasiat di sana. Tapi kita tidak hadir pada waktu ayat itu dibacakan. Antum coba lihat. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Terus nanti cerita tentang neraka, cerita tentang surga. Innalil muttaqina mafaza. Terus antum masuk ke wan nazi'ati gharqa. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Kiamat lagi. Dunia ini akan hancur, akan hilang. Fa'idha ja'atis sakha. Idha syamsu kuwirat. Idha sama'un fatarat. Idha sama'un syaqqat. Terus. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Ditanamkan. Ini yang sedang kita ingin tanamkan di hati kita. Kita berperilaku karena iman. Makanya orang yang berzina, apa kata Nabi SAW? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Enggak ada iman sama dia. Itu kata Nabi SAW. Ketika berzina, imannya enggak ada. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu, imannya itu keluar seperti awan keluar dari diri dia. Maka tanam semua perilaku kita itu karena iman, bukan karena pencitraan. Sekali lagi, bukan karena pekerjaan. Yang keempat, tanamlah segala fadilah dengan ibadah yang wajib. Segala keindahan ini jamaah, kalau kita lihat, itu sarananya adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Semua kewajiban. Salat. Apa kata Allah? Wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan salat. Salat ini bisa membuat kita jadi meninggalkan kemungkaran. Maka tegakkan sholat. Yang laki-laki berjamaah di masjid. Yang perempuan tepat waktu usahakan. Karena kadang-kala banyak perempuan yang sibuk dengan pekerjaan rumahnya, lupa dengan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan terlebih dahulu. Dia nyapu, dia bersihin rumah, dia ngurusin anaknya, azan, bentar lagi rumah belum beres, masak belum beres.
Beres semua 2:30. Kan nggak apa-apa Ustaz. Belum keluar waktunya. Jangan. Usahakan menanamkan fadilah ini di awal waktu. Tanamkan sholat. Disyariatkannya zakat, kita lihat. Kenapa kita diwajibkan zakat? Apa sih yang Allah inginkan dari kita dengan diwajibkan kita membayar zakat? Kata Allah Jalla Jalaluhu, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari mereka itu, dari harta mereka sedekah. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk menyucikan mereka dan menumbuhkan kebaikan dengan zakat itu, jemaah. Zakat itu menumbuhkan rasa empati, rasa simpati. Nggak ada hasud di diri kita. Itu tanamkan tuh. Maka ketika antum mengeluarkan zakat ini, sejatinya antum sedang menanamkan kebaikan-kebaikan di diri antum. Dan jangan takut fulusnya berkurang. Dan jangan nunggu kaya bersedekah. Ini yang jadi santri, yang mahasiswa. Terkadang dia mengatakan, Ustadz, anak kan masih mahasiswa Ustadz. Fulus nih, belum bisa bekerja, kiriman orang tua. Emangnya nggak boleh sodakoh pakai kiriman orang tua? Kalau ini zakat yang wajib, oke, antum belum wajib karena nggak punya. Tapi bisa dengan yang sunnah-sunnah. Maka yang sudah sampai nisab zakatnya, keluarkan zakatnya. Supaya antum bersih. Puasa. Subhanallah. Bentar lagi kita masuk bulan puasa. Tapi ketahuilah bahwa puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Tanggal berapa kita puasa insyaAllah? Antum? Tanggal berapa? 1 Ramadan. Masya Allah, betul. Nah, jemaah kita puasa 1 Ramadan. Jemaah. Dan ternyata puasa ini memang memiliki keistimewaan tersendiri. Allah mewajibkan puasa. Dalam setahun ada waktu sebulan nih. Dalam 12 bulan dikasih waktu sebulan nih. Untuk apa? Karena jamaah, setan itu ikut aliran darah. Orang puasa itu menyempitkan jalurnya setan di tubuh kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia ikut aliran darah. Subhanallah ya, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan tentang khatamun nubuwah, stempel kenabian. Di mana letak stempel kenabian? Yang benar anak kasih hadiah yang besar. Berdiri antum. Berdiri. Nah. Di mana letak stempel? Di punggung sebelah mana? Di sebelah kanan. Ya, tepat. Bukan tepat, salah. Kasih hadiah. Di punggung sebelah kiri. Di sebelah kiri jamaah. Di punggung, di tempat apa namanya? Yang bergerak di punggung ini. Belikat. Di belikat sebelah kiri. Itu di sana. Distempel di sana karena memang Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada seorang nabi yang minta kepada Allah ditunjukkan di mana sih letak setan di tubuh manusia, ditunjukkan di sini seperti kodok yang memiliki belalai. Dia masukkan di sini, tembus ke dalam jantung. Dan Rasul SAW diselamatkan, dikasih stempel di sana. Itu kata Ibnu Hajar, mungkin hikmah diletakkannya stempel kenabian di sini sehingga setan tidak bisa mengganggu Rasulullah SAW. Nah, puasa itu membuat kita jadi meninggalkan banyak dosa. Antum lihat, ketika orang puasa yang wajib sekarang,
Tempat kemaksiatan itu banyak tutup. Sepi tempat kemaksiatan. Yang rame mana? Masjid. Ketika puasa. Orang yang biasanya marah-marah jadi penyabar. Kita lihat sebagian orang ketika puasa jadi pendiam. Nggak banyak ngomong. Pura-pura lemes. Lagi puasa. Nah, itu ada. Tapi yang jelas kita diperintahkan untuk berpuasa. Untuk menumbuhkan banyak kali itu. Benih-benih kebaikan dengan puasa. Tinggal antum mau enggak. Di negeri kita banyak orang puasa setengah bulan. Biasanya pekan pertama masjid itu penuh pada tarawih. Semua orang pada puasa. Ketika ditanya kenapa puasa, ya gimana, nggak enak lah di rumah pada puasa semua. Subhanallah. Kenapa sholat tarawih? Enak kalau sholat tarawih rame-rame gitu. Orang kayak gini nih, ketika sepi pulang juga dia. Banyak warung tutup di pekan pertama Ramadan. Tapi Jumat kedua bulan Ramadan mulai warungnya ditutupin kain. Sepi warungnya. Antum kalau lihat ke bawah banyak kaki di sana. Nah, itu yang terjadi. Maka orang yang meninggalkan puasa, tanah yang sudah dia bersihkan akan tumbuh di sana onak dan duri. Biasanya lama-kelamaan dia tuh nggak malu puasa. Awalnya sembunyi-sembunyi nggak puasa. Tapi lama-kelamaan biasa. Karena apa? Ya sudah rusak. Udah rusak. Udah tumbuh ilalang di hati dia. Maka laksanakan puasa. Haji. Orang-orang kaya nih. Kadangkala ya hidayah ya. Ada seorang yang jualan sayuran di pasar pakai amben. Tahu amben itu ya? Apa amben itu? Yang dari bambu biasanya. Dikit juga dia taruh di atas sayurnya. Kayak model kayak gini, apa namanya? Lapak, bukan lapak lah. Biasanya itu jualan di depan tokonya orang kaya, minta izin dikasih dia jualan. Jualan. Yang jualan sayur berangkat haji, yang punya toko nggak berangkat haji. Kenapa? Ada masalah di hatinya. Berangkat haji. Banyak kebaikan berangkat haji. Ketika antum tawaf, antum harus lupa sama diri antum. Mau jenderal bintang 4, mau jenderal bintang 3. Kalau lagi tawaf, nggak ada bintang di ihramnya. Pakai ihram bintang 4. Nggak ada. Ketika itu semuanya dengan satu pakaian. Mengelilingi Baitullah dengan satu pakaian. Yang pejabat, yang menteri, apapun jabatan dia. Di situ antum sadar kalau antum hanyalah hamba pesuruh Allah Jalla Jalla. Antum harus taat di sana. Mulai tawaf dari Hajar Aswad. Enggak. Ana mau tawaf dari Hijr Ismail. Masa anak buah ana dari Hajar Aswad, ana dari Hajar Aswad. Dari Hijr Ismail. Masya Allah. Enggak bisa. Harus berangkat ke Arafah, berangkat ke Arafah. Berkumpul dengan seluruh umat dari penjuru dunia. Dan subhanallah jamaah. Kadangkala antum itu berangkat umroh atau berangkat haji ke sana, duduk di sebelah, yang di sebelah antum ini itu gubernur di negara Pakistan. Tapi nggak ada bedanya sama antum. Bahkan mungkin baju antum lebih bagus dari baju dia. Ketika manusia menilai orang lain dari pakaiannya, antum merasa lebih baik dari dia. Ketika antum dikasih tahu, ini gubernur, oh bapak gubernur, ahlan, baru antum menghormati dia. Kenapa? Karena di sana diajarin kita itu sama. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. Ala la fadla li Arabiyyin ala a'jami,
Wala li'ajamin ala Arabi. Ketahuilah nggak ada kemuliaan orang Arab atas bangsa Ajam, nggak ada. Ini yang orang Arab kadang-kadang merasa anak Arabi. Yang Ajam merasakan apa itu Arab. Kata Nabi SAW, nggak ada kemuliaan orang Arab atas bangsa Ajam. Bangsa Ajam juga nggak lebih baik dari orang Arab. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kembali ke awal yang ditanam. Tapi itu kita dapat tuh di haji itu. Berangkat haji, berangkat dari hotel ke Masjidil Haram, nggak ada yang jagain, nggak ada yang kenal sama antum. Supaya tahu antum pun tidak ada yang kenal ketika antum dimakamkan di kuburan, selesai ditinggal sama manusia. Nah, yang kelima, tumbuhkan fadilah-fadilah dengan amalan-amalan sunnah. Setelah yang wajib dikerjakan yang sunnah. Itu untuk menumbuhkan segala keindahan di hati kita. Mu'ad bin Jabal ketika bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang amalan-amalan yang memasukkan ke surga, dimulai oleh Nabi penjelasannya alaihi salatu wassalam dengan rukun Islam. Setelah itu Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair. Mu'ad, engkau mau nggak aku kasih tahu tentang pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah. As-sawmu junnah. Puasa itu tameng perisai. Rukun Islam ada puasa. Ini sekarang puasa yang berbeda, yang sunnah. Nih di bulan Sya'ban, antum banyakin puasa. Nggak bisa puasa 15 hari, ya puasalah 17 hari. Ditambah, antum harus memberikan motivasi kepada diri antum. Kalau capek, Ustaz, ana mau ambil Senin Kemis, ambil Senin Kemisnya. Itu akan menumbuhkan kebaikan lebih daripada yang wajib. Karena apa? Yang paling dicintai Allah itu yang wajib. Yang wajib. Kemudian ketika semua manusia melaksanakan yang wajib, derajatnya sama. Lalu ada orang yang derajatnya beda. Kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku tuh terus-terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah. Sehingga aku cinta kepada dia. Nih jamaah. Kita nih kadang-kala ada sebagian yang banyak dalilnya. Oh ini sunnah, ini sunnah. Bicara dalil banyak yang punya dalil. Tapi amalkan tuh sunnah. Karena banyak di antara kita kalau dikasih tahu ini sunnah. Apa jawab dia? Kan cuma sunnah Ustaz. Jangan ekstrim lah. Subhanallah. Kalau dikatakan makruh, apa kata dia? Ini kan makruh bukan haram gitulah. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Padahal seharusnya yang makruh ditinggalkan, yang sunnah diamalkan. Itu tuh yang benar. Nih hamba terus mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta kepada dia, kata Allah. Hatta uhibba. Maka di sini kita perlu sampai ke tingkatan yang lanjut lagi. Ada orang yang di kebunnya, antum lihat kadang-kala orang punya kebun, ada pohon durian. Ada 300 pohon durian. Masya Allah menghasilkan. Ada orang lain punya 300 pohon durian dan cabai di bawah durian. Di antara pohon-pohon durian itu ada cabai, ada tomat, ada apa. Pertanyaannya, lebih baik mana kebunnya? Yang punya 300 pohon durian saja dengan yang punya 300 pohon durian dan memiliki sayur-sayuran di bawahnya. Di bawahnya nih. Antum punya kesempatan untuk menambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Banyak kesempatan kita. As-shawmu junnah. Sepanjang 1 tahun ada berapa hari? 360 hari. 30 hari wajib puasanya. Paling tidak antum puasa sunnah.
Senin Kemis, aduh berat, ya sudah 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15, aduh Ustaz nggak kuat Ustaz, ya sudah sehari dalam sebulan. Aduh capek Ustaz. Ya sudah. Silahkan laksanakan yang wajib saya. Jamaah, kalau kita ngamalkan yang sunnah, yang wajib selamat. Orang tuh kalau biasa puasa sunnah, insya Allah nggak punya utang Ramadan. Kenapa? Oh gimana mau punya utang dia yang sunnah dia kerjakan. Tapi kalau yang wajib saja kemudian dia punya utang berat, dia mau bayar utang. Ibu-ibu kadang-kala yang nggak pernah puasa sunnah itu 2 tahun nggak bayar utang dia. Iya lupa Ustaz punya utang. Nih ibu-ibu ada kesempatan puasa di bulan Sya'ban bayar utang. Bayarin utang. Karena itu sebagai tameng perisai. Kemudian kata Nabi SAW, wassadaqatu tudfi'ul khati'ah. Zakat itu yang wajib udah kita bicarakan, membersihkan diri kita, membersihkan harta. Sedekah nih tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini menghapuskan, mematikan dosa. Sebagaimana air mematikan api. Maka ketika antum berbuat dosa, banyakin sedekah. Kemudian Nabi menyebutkan yang ketiga, yang sunnah nih, wa salatul rajuli fi jawfil lail. Salatnya seorang hamba di malam hari. Salat. Kita salat wajib tuh, yang membedakan antum jujur enggak. Ada orang yang Masya Allah, setiap salat wajib selalu di saf pertama. Mudah-mudahan dia tidak munafik. Karena dia ada di saf pertama. Dia selalu hadir salat isya dan salat subuh. Mudah-mudahan jaminan dari Allah bahwasanya dia bukan orang munafik. Tapi perlu dibuktikan bahwa ketika tidak ada manusia untuk salat sunnah. Maka dari itu dianjurkan salat sunnah itu di rumah. Kadang-kala sebagian Masya Allah habis salat isya langsung Allahu Akbar. Kenapa? Masih banyak orang, alhamdulillah. Dia kadang-kala semangat karena banyak orang, alhamdulillah. Yang penting jangan riya. Tapi coba buktikan ketika antum sendirian di rumah, di kamar. Sebagian orang Masya Allah. Jadi imam bacanya, amma yatasa'alu. Masya Allah. Salat malam, Allahu Akbar. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ajiban tuh. Padahal yang dianjurkan ketika antum sendirian bacaannya yang panjang-panjang. Sekarang antum sholat wajib panjang-panjang, sholat sendirian. Ya Ustaz, kan fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dia ini kalau banyak dalilnya kadang-kala kayak gitu, cuma susah memperbaikinya. Tapi ingat, tunjukkan antum perlu punya sholat malam. Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ishma syi'ta. Muhammad, silahkan engkau hidup semaumu. Fa innaka mayyit. Engkau pasti mati. Wa'mal ma syi'ta. Amalkan apa yang engkau kehendaki. Fa innaka madziyun bihi. Engkau pasti akan mendapatkan balasan. Wa ahbib man syi'ta. Fa innaka mufariquh. Silakan engkau cintai siapa yang engkau kehendaki. Engkau pasti berpisah sama dia. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu qiyamul lail, salat malam. Bukan jabatan. Bukan kalau antum jadi gubernur akhirnya mulia, enggak. Antum jadi bos akhirnya mulia, enggak. Antum bisa bangun malam ketika orang-orang tidur. Di situ Allah kasih kemuliaan kepada antum. Maka coba. Tuh yang sunnah-sunnah. Untuk menumbuhkan kebaikan. Artinya kita beramal sunnah ini agar kebaikan-kebaikan itu muncul. Orang yang suka sholat malam lillahi ta'ala. Lihat pagi hari. Jadi orang baik. Dan yang terakhir. Tumbuhkan akhlak-akhlak yang mulia. Jangan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas yang nggak baik. Oleh karena itu Nabi SAW ketika berbicara tentang iman,
Beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ada orang mengaku imannya kuat tapi akhlaknya buruk, nah, belum. Karena ukuran keimanan itu akhlak. Dan sebagian orang kata Nabi SAW, innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatis shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang hamba itu bisa mencapai tingkatan orang yang ahli puasa, orang yang suka sholat malam dengan akhlak yang mulia. Kadangkala sebagian orang yang udah ngaji, udah hafal beberapa ayat Al-Quran, perilakunya nggak baik. Sama tetangga nggak baik. Itu sunnahnya jamaah. Kalau antum masak sesuatu bagi ke tetangganya. Yang kuliah di Bandung kalau pulang kampung beli oleh-oleh. Bagi ke tetangganya. Supaya mereka tahu ini loh akhlak seorang mukmin. Antum tanamkan itu di diri antum. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang yang paling banyak memasukkan ke surga. Yang pertama kita kaji, taqwallah. Kemudian yang terakhir, husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan Nabi SAW ketika berbicara tentang pasangan hidup. Nih yang mau menikah. Atau yang menanti pinangan seseorang. Jangan lupa. Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Nih dua ukurannya. Agamanya baik, sholatnya baik. Tadi yang wajib-wajib baik. Sodakohnya baik. Hafalan Qur'annya Masya Allah. Wa khuluquhu. Dan akhlaknya. Hablum minan nasnya baik. Kalau mau tanya tentang agamanya, tanya sama imam masjid. Datang, Bapak kenal sama fulan. Sebenarnya sentral kegiatan umat Islam itu masjid. Jadi antum kalau mau melihat agamanya fulan atau baik atau tidak, antum datang ke masjid terdekat di sana. Bapak kenal sama fulan. Alhamdulillah. Oh tetangga situ. 3 rumah dari masjid. Iya. Gimana fulan? Masya Allah. Masya Allah alaih. Ana sejak jadi imam di sini nggak pernah kelihatan fulan ke masjid. Udah tahu nih. Berarti agamanya nggak baik. Kalau bicara akhlak, jangan tanya di masjid. Jangan. Di masjid nih semuanya baik. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang seorang saksi. Orang mau jadi saksi. Kita tahu ada syarat menjadi saksi dalam Islam. Apa syaratnya? Adil. Adil itu baik dari sisi agama dan baik dari sisi perilakunya. Datang nih orang. Lalu Umar bertanya, "Man yashhad, man yuzakki?" Siapa yang memberikan tazkiyah kepadamu? Rekomendasi kalau kau orang baik. Ada di sana satu orang, ana ya Amirul Mukminin, aku. Aku. Lalu Umar tanya, hal amaltahu bidirhamin au dirhamain? Apakah engkau pernah bermuamalah urusan fulus sama dia? 1 dirham, 2 dirham. Kata orang ini, enggak pernah. Yang kedua pertanyaannya, hal safarta ma'ahu? Apakah engkau pernah melakukan perjalanan dengan dia? Kata orang ini, enggak Amirul Mukminin. Yang ketiga, hal jawartahu fa'arafta makhrajahu wa madkhalahu? Apakah engkau bertetangga sama dia? Sehingga engkau jadi tahu kapan dia masuk keluar, jadi ketahuan tuh. Kata orang ini, enggak Amirul Mukminin. La'allaka ra'aitahu yusalli fil masjid. Mungkin engkau melihat dia sholat di masjid. Kemudian engkau memberikan rekomendasi.
Iya ya Amirul Mukminin. Kata Umar bin Khattab, anta la ta'rifuhu. Engkau nggak kenal sama dia. Itini biman ya'rifuka. Datangkan orang lain yang kenal sama engkau. Jadi kalau mau tahu orang ini baik atau tidak, bukan di masjid. Bukan di masjid jemaah. Di masjid ini untuk mengetahui kadar iman lah paling tidak. Kalau kita bicara tentang agama tadi oke di masjid. Tapi akhlak perilaku di luar masjid. Antum bersama dia berduaan, berdagang sama dia, maka datang ke tempat kerjanya. Gimana fulan? Fulan yang mana? Itu yang biasa di soft pertama kan? Iya. Allahu Akbar. Ana alafu ya, ana afan nih. Ana sebenarnya tidak ingin membongkar aib. Gitu. Dia sudah punya utang 2 tahun nggak bayar-bayar semuanya. Dan ketahuilah masalah utang ini menjadi tolok ukur kebaikan seseorang. Kalau antum nggak bayar utang padahal sudah jatuh temponya dan antum melarikan diri, antum orang buruk. Karena Nabi SAW mengatakan ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau bayar utang. Jadi kalau ada antum di sini merasa iya anak punya utang sama fulan. Kadang-kala dulu anak SMP pernah makan gorengan Ustaz ya. Di kantin sekolah nggak bayar, antum harus bayarin. Semua ada hitungannya. Dan dengan mempelihara akhlak ini akan tumbuh ukhuwah Islamiyah. Antum kalau berbuat baik sama orang, keluar rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, tebarkan salam. Nabi SAW awal masuk kota Madinah. Awal masuk kota Madinah, ada 4 perkara yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Apa 4 perkara itu? Awal hijrah masuk Madinah. Jamaah. Ini pesan buat orang-orang yang hijrah. Ada 4 perkara yang beliau sampaikan awal masuk Madinah. Nah. Fadhal. Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, sambung silaturahim dulu. Wadirikan sholat ketika orang-orang itu. Masya Allah, antum dapat hadiah yang besar sekarang. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu 4 perkara. Pertama beliau sampaikan ayuhan nas afshus salam. Nih baru datang nih sahabat-sahabat muhajirin. Baru sampai Madinah nih. Kalian kedatangan orang asing. Orang asing, orang baru nih. Sampai kota Madinah. Yang mereka akan merepotkan kalian. Mereka akan tinggal di rumah kalian. Mereka mungkin akan mengambil pekerjaan kalian. Apa nasihat Nabi pertama? Untuk menjalin nih ukhuwah Islamiyah dengan akhlak yang mulia. Afshus salam, tebarkan salam. Ini yang pertama. Bukan permisi. Kalau di Bandung apa kalau orang lewat itu jemaah? Apa? Punten, nggak ada lagi punten. Betul jemaah. Antum kalau punten doakan dia nggak? Nggak ada. Ketika antum katakan assalamualaikum, semoga Allah assalam bersama kalian, melimpahkan semua nikmatnya kepada kalian. Lebih baik mana antum ngomong punten sama assalamualaikum? Kadang udah ngaji masih punten. Ustaz, anak takut bukan muslim ini Ustaz. Insya Allah tahulah masyarakatnya. Assalamualaikum, ganti permisi. Kalau di Jawa ada nun sewu. Ada macam-macam. Kalau digabung, boleh nggak digabung Ustaz? Assalamualaikum, punten, nggak apa-apa. Tapi kepanjangan Ustaz ya. Ya sudah, antum diambil tuh supaya masyarakat di sini akhirnya jadi masyarakat salam. Terkadang kita nih jamaah melihat orang, katanya orang ini mungkin pakai tato, pakai apa. Kayaknya ya kurang baik lah orangnya. Kita jalan, punten. Terus kalau ngelihat satu pakai peci, assalamualaikum, masya Allah. Seharusnya antum tadi tuh, yang kelihatan nggak baik itu yang seharusnya dapat salam supaya dia jadi baik. Assalamualaikum.
Pelan-pelan terus. Antum sampaikan salam. Yang kedua, wa'atimut ta'am, berbagi makanan. Kita ingin masyarakat Indonesia semua kenal dengan indahnya Islam. Tadi yang nasihatkan mahasiswa pulang bagi-bagi. Orang tua bikin makanan. Di kampung itu masih ada bagi-bagi makanan jemaah. Indah banget Anda lihat di kampung itu. Biasanya mereka bikin sayur bening. Itu dibagi tangannya. Maka antum hidupkan kembali. Nggak nunggu waktu-waktu tertentu. Punya rizki, beli daging. Kambing, daging sapi, bagi ke tetangganya. Biasanya tetangga tanya, ada acara apa ini? Karena di masyarakat kebanyakan bagi-bagi kalau ada acara. Kita bikin acara tiap hari. Ada acara apa? Ini acara sunnah. Oh, ini sunnah. Kan kata Nabi SAW, Ida tobakhta marokatan, kalau kamu masak daging, banyakin kuahnya. Bagi sama tetangganya. Ini perintah Nabi. Bukan nunggu acara. Akikoh baru bagi-bagi. Kalau nggak punya anak gimana? Ya nggak ada lah acara. Subhanallah. Antum bagi. Kemudian wasilul arham, silaturahim. Nah, apa arti silaturahim? Masya Allah. Fadhal, berdiri antum. Nah. Berdiri. Masya Allah. Grogi lagi jamaah. Masya Allah. Nanti kalau ketemu grogi anda marahin dia. Arti silaturahim berkunjung kepada silaturahim. Kepada yang satu rahim. Bismillah, anak kasih baju antum berkunjung ke sana. Mana? Kasihkan ke beliau. Ada yang mau ngelengkapin? Nah, sebelahnya. Antum nggak bisa berdiri? Masya Allah, berdiri nggak apa-apa, tenang. Bismillah. Dikasih mic antum tuh, Masya Allah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya nggak hidup. Gimana dikasih mic nggak hidup ini jamaah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, fadhal. Silaturahim itu adalah berkunjung kepada orang yang tidak saling bertolak belakang gitu, saling benci. Pada saat kita berkunjung sama orang yang kita benci, itu adalah silaturahim. Tapi kalau apabila kita berkunjung sama orang yang saling kenal, itu adalah apa itu? Iya, nggak apa-apa lah. Antum pakai buat silaturahim ini. Mana? Yang di belakang tuh. Nah, kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim yaitu berkunjung kepada keluarga. Sementara kalau berkunjung ke teman itu adalah berziarah. Mungkin itu. Masya Allah. Iya, kasih ini juga. Masya Allah. Nah. Kasih sebelah situ. Nah. Jamaah, berarti kita punya masalah sama silaturahim. Ya, mic-nya, mic kirim ke sana. Itu mic-nya. Kirim ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silaturahim itu adalah hubungan mau keluarga atau kerabat, tapi hubungannya baik. Nah, kalau misalnya kita punya permusuhan dengan kerabat kita, itu disebutnya silaturahmi. Seperti itu. Oh gitu, Masya Allah. Nah, enggak apa-apa. Udah cukup ya, Mas, cukup. Jemaah, udah cukup. Jemaah, ini ada yang perlu diluruskan memang. Kadangkala pemahaman di masyarakat itu sudah mengakar.
silah itu menyambung. Rahim itu rahim. Jadi tidak ada hubungannya dengan berkunjung. Cuma model menyambung rahim itu ada yang dengan berkunjung. Artinya anak kalau berkunjung ke rumah anak punya ponakan disebut silaturahim. Karena ada hubungan kerabat sama dia. Kunjungan anak. Tapi anak transfer fulus kepada keponakan anak itu juga silaturahim. Artinya berbuat baik, menyambung kekerabatan ini dengan berbuat baik. Apa saja tergantung kondisinya. Fulan, Masya Allah, baru lahir anaknya. Anak telepon, Kak, mudah-mudahan jadi anak soleha Kak ya. Ini termasuk silaturahim. Nabi SAW mengatakan, Bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun dengan salam saja. Jadi itu silaturahim. Kalau tadi dikatakan, iya ziarah sama silaturahim. Kalau kita berkunjung ke rumah kerabat disebut silaturahim. Kalau kita ke tempat sohib, ke tempat ustadz kita disebut ziarah. Betul. Hadis-hadis tentang keutamaan ziarah ada. Kalau kita berkunjung ke tempat saudara kita, dapat pahala ziarah, dapat pahala menyambung rahim kita di sana. Maka kalau kita lihat definisi para ulama tentang silaturahim, mereka mengatakan al-ihsan ilal aqarib. Berbuat baik kepada kerabat. Dengan cara apa? Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ana Ustaz nggak mampu bantu Ustaz. Ana cuma mampu mendoakan. Antum datang doakan. Yang punya kelebihan rizki, akhir Ramadan memang kirim duit buat keluarganya, itu termasuk silaturahim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tumbuhkan semua kebaikan jamaah. Tumbuhkan semua keindahan. Mungkin itu yang bisa anak kaji pada kesempatan kali ini jamaah. Masya Allah. Tolong jangan mondar-mandir di belakang pemateri. Masya Allah. Siapa yang mondar-mandir? Panitia jemaah. Anak nggak tahu nih jemaah. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya bekerja sebagai hakim, jaksa, atau pengacara dengan sistem pemerintahan yang seperti saat ini? Ya antum harus berusaha untuk memperbaiki dan menegakkan keadilan. Jangan sampai antum ikut dengan sistem yang ada. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-Qudatu thalath. Hakim itu ada 3. 2 di neraka, 1 di surga. Jadi persentase yang masuk surga itu sedikit. Apalagi sistemnya seperti yang kita lihat. Untuk berusaha untuk memperbaiki. Diperbaikin. Karena kalau antum tidak memperbaiki hanya mau cari makan di sana. Antum akan dihisap sama Allah kalau. Ketika orang-orang berada di padang mahsyar digiring, kata Allah, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka, kata Allah. Mereka akan ditanya. Maka antum akan ditanya, apakah antum berusaha untuk memperbaiki? Karena kita tahu di Indonesia ini hukumnya berkembang, gonta-ganti. Nanti diganti ini, diganti ini, diganti itu. Selama kita tidak taat kepada perintah ilahi, tidak akan kita merasakan kesempurnaan. Maka antum harus pelajarin. Jangan mempelajari hukum-hukum di dunia barat. Doktor hukum dari Belanda. S3 di Belanda. Quran nggak pernah selesai antum baca. Padahal itu kitab hukum pertama yang seharusnya antum selesaikan sebagai seorang muslim. Maka tolong dibaca. Supaya antum benar-benar menjadi hakim yang muslim. Barakallahu fikum. Afwan, ana mau nanya, dosakah ana jika ana mencukur jenggot ana karena ortu ana tidak suka kalau ana pakai janggut? Dan jika itu kadang suka bilang, cari ustadz tuh jangan apa katanya?
Cari ustadz tuh jangan. Jangan apa ini? Nggak tahu juga sama jamaah. Iya jamaah. Jadi memang jenggot ini dimusuhin. Kenapa dimusuhin? Karena ketidaktahuan. Ada orang yang Islamfobia. Yang mengatakan aku tidak tahu syariat Islam. Umpamanya. Iya. Ketika orang tidak tahu, dia jadi benci. Penyebabnya itu sebenarnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan annas a'da ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi semua yang dia nggak kenal. Antum dikasih makanan dari Arab. Makanan sen, fadol. Aduh enggak biasa kayak gini. Coba antum rasakan. Enggak lah, coba. Dipaksa, coba. Waduh enak ternyata kata dia. Karena kenapa dia tadi benci? Karena dia nggak tahu. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang Islamfobia, itu penyebabnya karena ketidaktahuan dengan Islam. Atau kalau dia tahu tapi benci, seperti Yahudi. Tapi kebanyakan nggak tahu. Jadi orang tua antum, kenapa dia nggak suka antum pakai jenggot? Karena dia takut antum teroris. Iya, itu sayang. Ana waktu pulang dari pesantren pakai jenggot, disidang sama orang tua. Didudukkan. Syafiq ini ikut aliran apa sekarang? Ya, aliran apa? Kita. Betul, itu karena kecintaan orang tua. Kenapa dia mengatakan? Anak ingat masih orang tua anak ngomong. Syafiq, yang pakai jenggot itu orang tua. Ini muda-muda pakai jenggot kayak gini. SMA kelas 3 pakai jenggot. Jadi bingung orang tua. Anak ya anak muda lah, akhlak masih buruk kita dulu. Anak ngomong, mana orang tua pakai jenggot, semua dipotong jenggotnya. Ini jenggot sunnah ini. Memang seperti itu. Jadi kondisinya kenapa orang tua antum takut antum pakai jenggot? Karena dia sayang dan cinta sama antum. Dia khawatir antum ikut ustadz-ustadz yang nyeleneh. Padahal antum perlu pelan-pelan ngasih tahu orang tua. Ayah, Nabi itu pakai jenggot. Nabi itu memang nggak nyuruh numbuhkan jenggot. Nabi nyuruh numbuhkan jenggot nggak jemaah? Tumbuhkan jenggot. Siapa yang bisa numbuhkan jenggot? Nggak ada. Perintah Nabi SAW itu a'ful liha. Biarkan jenggot. Makanya nggak ada sunnah antum pakai minyak-minyak. Apa nggak ada sunnahnya. Karena Nabi tidak menyuruh menumbuhkan jenggot. Nyuruh biarkan. Ya sudah biarin. Makanya Nabi juga berjenggot. Bahkan beliau mengatakan sunnah. Termasuk fitrahnya para Nabi semua pakai jenggot. Pelan-pelan antum ngomong sama orang tua dengan adab. Izinkanlah ya. Aku kepingin kayak Nabi SAW. Aku cinta nih sama Nabi ayah. Ngomong baik-baik. Jangan marah-marah ngomongnya. Kadang-kala anak ngomong sama orang tua. Ayah, afwan ayah. Sini ayah, duduk sini. Ayahnya suruh duduk. Mau dia bacakan dalil-dalil kitabnya dibacakan nih. Kitab ini di halaman sekian, hadis nomor sekian. Nah orang tua nggak butuh itu. Orang tua butuh penghargaan dari antum. Ketika antum menghargai orang tua, antum minta izin ayah. Anak minta izin, kepingin anak pakai jenggot, kepingin ini sunnah ayah, sunnah Nabi. Mudah-mudahan setelah itu dia, kemudian kalau antum berjenggot, jangan cuma jenggotnya yang bagus. Akhlaknya harus baik. Karena sebagian kita penampilannya Masya Allah. Kalau ngomong, na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustaz, apakah termasuk syirik jika saya ingin berjabat tangan dengan orang alim dengan maksud ingin mendapatkan berkahnya? Berkah apanya maksudnya? Apakah tangan yang orang alim berkah? Artinya kalau antum pegang, tahu-tahu antum bisa, alhamdulillah Ustaz, anak setelah pegang ini, tambah apa gitu. Kita salaman sama orang alim itu untuk menghormati. Mencium tangan orang alim untuk menghormati dia sebagai orang yang alim. Antum ambil berkah dari ilmunya. Dari apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.
tentang berkah bekas orang alim. Apakah itu hanya khusus bagi Nabi SAW? Artinya Nabi itu barokah. Ludah beliau barokah. Itu Nabi SAW. Katanya Urwah bin Mas'ud ketika menceritakan Sulhul Hudaybiyah. Kata Urwah bin Mas'ud, aku ini sudah diutus menjadi delegasi berjumpa dengan Romawi, Raja Persia. Cuma aku nggak pernah melihat rakyat mengagungkan pemimpinnya seperti sahabat Muhammad SAW mengagungkan Muhammad. Wallahi kata dia, Nabi SAW tidak pernah meludah kecuali ludahnya jatuh di tangan sahabat. Ludah itu jatuh di tangan para sahabat. Lalu diusapkan ke wajah mereka. Itu Nabi SAW. Apakah alim ulama seperti itu? Oh, anak ngeludah. Umpamanya gitu. Terus antum rebutan gitu. Sama ludah anak. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Cuma ana lihat pendapat yang lebih kuat? Enggak. Itu barokah hanya ada pada Nabi SAW. Jadi ketika antum mencium tangan orang yang alim, antum minta barokah dari ilmunya dengan mendengarkan ilmunya. Atau barokah dari doanya. Jadi bukan dari tangannya gitu. Oh, tangan ini barokah, tangannya ini pemain. Itu yang anak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Doakan saya Ustaz agar istiqomah dalam ajaran Islam dan diwafatkan dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Mudah-mudahan kita istiqomah semua. Sekarang ini banyak ustadz yang berilmu dan pintar. Cara pilih ustadz-ustadz yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis bagaimana Ustadz? Apa perlu sholat istikharah dulu untuk memilih ustadz mana yang akan membawa dan membimbing saya sesuai dengan ajaran Nabi SAW? Apakah nanti yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ada 72 golongan yang masuk neraka dan hanya satu golongan masuk surga, itu golongan yang mana? Yang untuk ukurannya zaman sekarang. Subhanallah jamaah, yang berkaitan dengan masa sekarang ini. Jangan masa sekarang. Di masa para sahabat, itu sudah muncul firqah-firqah. Antum tahu yang membunuh Utsman bin Affan siapa? Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib muncul firqah-firqah. Muncul Syiah pada waktu itu. Muncul Khawarij yang kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian muncul Mu'tazilah muncul. Apa yang dikatakan Nabi SAW terjadi. Beliau mengatakan, ketika beliau diminta nasihatnya sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku mati, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ikhtilafan katsira. Beliau kasih tahu apa yang akan terjadi. Lalu beliau kasih solusi. Solusinya apa? Bingung orang kan. Ini ustadz itu pinter, ini macam-macam. Mana ini? Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, ketika kalian melihat banyak perselisihan, bingung, orang itu bingung. Mana yang benar? Maka kalian cari sunnahku. Pegang sunnahku. Pegang sunnahnya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pegang, gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi tugas kita ketika kita bingung, maka cari siapakah yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi SAW. Bukan sunnah siapa-siapa. Karena terus terang hati kita bimbang jamaah. Kata Ustadz ini nggak apa-apa. Ini nggak boleh, ini keras ini Ustadz. Ini mungkin. Kadang seperti itu. Sudah, antum kan bingung cari sunnah. Mana sunnah? Nabi mana sih? Nabi di posisi mana sekarang? Kalau enggak kata Ustadz ini itu baik. Naam lah. Kalau baik Ustadz itu juga bilang baik. Semuanya bilang baik.
Sekarang kata Nabi SAW, kalau ngelihat perselisihan ini, solusinya cari sunnahku. Maka pelajari sunnah Nabi. Cari ustadz yang mengamalkan sunnah Nabi dan mengamalkannya. Dan hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Dilihat, oh kayaknya nggak ada sunnahnya, udahlah. Enggak lah anak. Enggak, ini nggak apa-apa. Iya, anak bingung, bimbang. Daripada anak pusing, lebih baik sudah anak menyelamatkan diri. Maka itu kondisi zaman, bukan zaman sekarang. Kata Nabi SAW, setelah aku mati. Makanya di masa Imam Ahmad bin Hanbal, antum tahu. Bagaimana ulama-ulama pada waktu itu, orang-orang pintar yang dekat dengan pemerintahan pada waktu itu. Mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Quran itu makhluk, kata mereka. Itu Imam Ahmad disiksa, didera, dipenjara. Karena beliau mengatakan Al-Quranu kalamullah. Quran itu kalamullah. Bukan ciptaan Allah, bukan. Dipecut Imam Ahmad. Maka dalam masalah seperti ini bingung orang, sunnah. Sudah, pegang sunnah Nabi. Cari sunnah Nabi. Nabi pernah enggak berbicara tentang masalah itu? Enggak. Dia sudah yakini bahwasanya Quran adalah kalamullah. Maka itu posisi kita, apakah harus istikharah? Mungkin. Ketika antum dalam kondisi memang, anak nggak tahu. Hati anak bimbang. Ya, sudah istikharah, minta pilihan sama Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sambil bertanya kepada orang yang berilmu. Masya Allah, panjang banget ini jamaah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah melindungi Ustaz dunia akhirat, amin. Dipanjangkan umur agar dapat terus bisa berdakwah dan menyampaikan hidayah-hidayah. Terus dia dari balik sampai 24 tahun saya jauh dari agama. Saya sendiri hingga di suatu waktu alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah. Setahun terakhir saya mencoba taat di jalan Allah. Dan di tengah jalan mantan saya. Mantan apa nih? Mantan istri, mantan pacar. Di tengah jalan mantan saya mengontek lagi Pak Ustaz. Sebelumnya saya tidak menanggapin. Tetapi karena sering. Awalnya saya pikir untuk hijrah bersama. Tetapi malah saya terjebak lagi dalam kemaksiatan. Dan sekarang saya merasa takut akan dosa yang saya lakukan kembali. Salat saya jadi tidak khusyuk. Saya takut mati. Saya takut mati dalam keadaan tidak beriman. Saya harus seperti apa Pak Ustaz? Nah jamaah subhanallah ya. Di antara tuntutan orang yang bertobat adalah meninggalkan lingkungan yang lama. Kalau dia tetap berada di lingkungan tersebut, bisa jadi balik ke dosa yang dulu. Seperti seorang yang membunuh 100 orang tuh, 99 dia bunuh, yang ke 100 adalah orang yang ahli ibadah, dia bunuh. Kemudian dia tanya kepada orang alim lainnya, kata dia, pintu tobat terbuka buat engkau. Tapi kata orang ini, fa inna ardaka ardusu. Bumi tempat kamu hidup itu bumi yang buruk, kata dia. Kamu harus pindah. Pindah. Kalau dia nggak pindah, dia balik bunuh lagi. Maka kondisi sekarang orang ini terjebak lagi karena balik lagi. Ketika imannya belum kuat, seharusnya dia bisa mewarnai mantannya, malah dia ketarik sama mantannya. Maka hati-hati antum jamaah. Kadang-kala ada ikhwan-ikhwan yang di medsos, ana mau dakwain Ustaz. Akhwat-akhwat mau dia dakwain, ternyata dia yang didakwain sama akhwat itu. Nah, kita harus hati-hati memang. Maka berkaitan dengan dia, apa yang harus dia lakukan? Ya taubat dengan taubatan nasuha. Dia tinggalkan, dia menyesali, dia berazam untuk tidak mengulangi. Perbanyak amal soleh. Rasa takut antum mati dalam kondisi su'ul khotimah, hendaklah itu menemani antum dalam taubat antum. Karena ada orang yang takut sama dosanya, kemudian Allah ampuni dosa. Masih ingat dengan kisah seorang wanita yang berzina. Dia berzina, dia takut sama dosanya. Dia datang kepada Nabi SAW, laporan, dia serahkan dirinya. Dia ingin disucikan dari dosa.
Akhirnya kata Nabi suruh pulang sampai melahirkan, sampai menyusui, kemudian dirajam. Ketika selesai dirajam, Nabi alaihissalatu mensolati perempuan ini. Maka Umar bin Khattab atau satu sahabat lainnya bertanya, "Ya Rasulullah, atusalli 'alaiha wa qad zanat?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana engkau menyolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan. Lau qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum. Ini perempuan sudah tobat. Kalau pahala tobat dia dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa, itu cukup mengampuni dosa mereka. Bayangkan. Maka kita nggak boleh meremehkan orang. Melihat orang, aduh kayaknya ini nggak masuk surga fulan kayaknya. Jangan, Allah jamaah. Bisa jadi dia masuk surga atau masuk neraka. Maka buat yang bertanya, antum tobat benar-benar terus, tapi jangan sampai putus asa. Karena merasa aman dari azab Allah itu dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah juga dosa besar. Antum harus hidup di antara rasa takut dan harap kepada Allah. Apakah boleh seorang ustadz membacakan hadis dhaif hanya untuk wawasan kepada jamaahnya? Nggak apa-apa. Asalkan dia sampaikan kalau hadisnya ini hadis dhaif. Karena para ulama mengarang kitab tentang hadis sahih dan dhaif. Supaya apa? Supaya dia, jadi ketika ada orang lain yang menyampaikan hadis itu, dia jadi tahu, oh ini hadisnya dhaif. Iya, disampaikan oleh ustadz. Itu sebagai wawasan, tapi bukan untuk diamalkan. Walaupun ada perbedaan di antara para ulama tentang mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Boleh enggak mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal? Sebagian ulama membolehkan dengan catatan. Yang pertama, hadis itu harus masuk dalam konteks besar syariat Islam yang sudah ada dalilnya. Yang kedua, hadis itu dhaifnya tidak terlalu parah. Yang ketiga, nggak boleh meyakini kalau itu diamalkan Nabi SAW. Karena hadisnya dhaif. Jadi ini dhaif loh hadisnya, harus tahu seperti itu. Maka lebih baik tinggalkan hadis dhaif, amalkan yang sudah sahih. Dan yang disahih banyak sekali jamaah yang belum kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, antusias tabligh akbar banyak pengunjung. Pertanyaan, ahsan mana Ustaz untuk menanam hati? Tabligh akbar atau kajian rutin? Jemaah, memang kalau dilihat, besok kita akan lanjutkan kajian ini sebenarnya. Besok kita akan bicara bagaimana menjaga. Tabligh akbar ini kadangkala hanya menanam. Setelah itu selesai. Tapi yang menjaga adalah kajian rutin. Kajian rutin itu dijagain. Supaya yang sudah ditanam jangan sampai mati, jangan sampai layu. Dengan apa? Ya salah satu caranya adalah dengan menghadiri kajian rutin. Kaji. Datang kajian. Banyak masjid-masjid yang mengadakan kajian sunnah, datengin antum supaya paham. Karena sekali lagi jamaah, banyak di antara kita tuh yang Islam keturunan. Kita nggak tahu tuh Islam apa. Yang kita tahu Islam itu hanya sholat di masjid, puasa Ramadan, zakat. Subhanallah. Ana pernah ketemu seorang penjual ikan di pasar. Ana bingung, dia itu sholat ke masjid terus. Ana tanya, bang, abang ini gimana sih ceritanya? Kok bisa semangat sholat ke masjid, kemudian ngaji, ikut kajian kata dia. Iya Ustaz, ketika ana mulai kerja, ana bingung apa hidup itu memang cuma kayak gini. Cari makan, sore pulang, besok kayak gitu lagi, terus. Kok kayaknya nggak kayak gini agama kita. Di situ ana tertarik untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Baru tahu ternyata Islam itu pedoman hidup. Dari antum membuka mata antum di pagi hari sampai memejamkan mata. Sampai terjaga di tengah malam. Itu ternyata sudah ada alurnya. Ternyata inna solati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh hidup kita. Semuanya buat Allah. Hidup mati kita. Maka akhirnya dia mulai belajar. Jadi faham dia, ya Allah ya. Ana merasakan keindahan ketika ana dengar azan. Ana kepingin segera ke masjid. Dia mulai hafal hadis, tambahan hafalan Qur'annya, masya Allah alaih. Maka kalau bicara kajian rutin, memang ya kita seharusnya rutin ngaji. Ada yang nggak bisa Ustaz, kita ngajinya cuma ngaji YouTube Ustaz. Sempatkan waktu datang ke rumah Allah. Barakallahu fikum.